Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini Ibu akan membicarakan tentang rumus hamburan Rutherford. Ini adalah diagram percobaan Rutherford. Jadi seperti yang kita bicarakan dalam video sebelumnya bahwa percobaan Rutherford adalah suatu percobaan di mana ini adalah partikel alfa atau sumber partikel alfa. Ini ya keluar partikel alfa dari sumbernya, lalu melewati slit atau celah menuju lempengan emas. Nah, yang merah-merah itu yang bergerak menggambarkan tentang partikel alfa yang bergerak melalui slit dan menuju lempengan emas. Dan ini adalah layar fluoresen yang menangkap hamburan partikel alfa. Jadi terlihat bahwa partikel alfa yang setelah menuju lempengan emas ada yang diteruskan lurus, ada yang dibelokkan dengan sudut-sudut kecil. Yang ini kemudian ada yang dibelokkan dengan sudut lebih dari 90 derajat. Nah, ini karena partikel alfa adalah partikel yang bermuatan 2 positif. Jadi kalau ditembakkan ke lempengan emas dan dia seperti ingin kembali ke sumbernya dengan hamburan yang besar sudutnya, hampir 180 derajat, ini artinya bahwa partikel alfa yang bermuatan 2 positif itu seakan-akan ditolak oleh sesuatu yang ada di dalam lempengan emas tersebut. Yang ternyata menurut Rutherford adalah inti atom yang bermuatan positif. Karena inti atom bermuatan positif dan partikel alfa bermuatan 2 positif, maka kesimpulan Rutherford bahwa inti atom memiliki muatan yang positif. Nah, gambarannya seperti ini. Ini adalah lempengan emas, atom-atom yang menyusun lempengan emas tadi. Ada inti yang bermuatan positif dan elektron yang berputar mengelilingi inti atom. Nah, asumsi Rutherford adalah partikel alfa dan inti emas berukuran sangat kecil. Jadi Rutherford yang menemukan inti atom, dia mengatakan bahwa dalam suatu atom terdapat inti atom yang berukuran sangat kecil. Nah, partikel alfa dan inti emas bermuatan positif. Gaya listrik sebanding dengan 1/r² menyebabkan partikel alfa terhambur. Nah, proses hamburan partikel alfa bisa kita gambarkan sebagai berikut. Yang pertama, jika ada partikel alfa, ini partikel alfa yang menuju inti atom emas tadi, yang mendekati inti atom emas tadi, dia akan terhambur dengan sudut tertentu. Nah, jarak antara partikel alfa ke inti atom emas tadi disebut dengan parameter dampak. Nah, hamburan partikel alfa ini kalau kita uraikan pergayanya, ada terdapat sudut theta, yaitu sudut hamburannya. Kemudian ini adalah posisi sesaat saat sebelum dia dibelokkan. Kemudian ini adalah gayanya, dan ini adalah perubahan momentum dari partikel alfa tersebut. Dan ini adalah sudut besi, ini adalah sudut setengah dari pi min theta. Tetanya adalah sudut hamburannya. Kalau kita gambarkan secara vektor, maka ini adalah perubahan momentum, ini adalah momentum awal, ini adalah momentum akhir, dan ini membentuk sudut theta. Jadi kalau kita gambarkan seperti ini adalah perubahan momentumnya dengan momentum. Jadi ada partikel alfa dengan kecepatan v,
mau menuju inti atom emas tadi, atom emas terhampur dengan sudut besi. Nah, gaya listrik yang ditimbulkan oleh inti pada partikel alfa bereaksi sepanjang vektor jari-jari antara keduanya, sehingga tidak ada torsi pada partikel alfa. Dan momentum sudut M omega R kuadrat adalah konstan. Sehingga gaya listriknya adalah sama dengan 1 dibagi 4 pi epsilon 0 dikali 2 ZE kuadrat per R kuadrat. Epsilon 0 adalah permitivitas ruang hampa, Z adalah bilangan atom, E adalah muatan elektron, R adalah jari-jari. Nah, karena inti diam berarti besar momentum partikel tetap, maka momentum awal sama dengan momentum akhir sama dengan M kali V. Tetapi impuls atau perubahan dari momentum atau integral FDT menyebabkan perubahan vektor momentum partikel alfa sebagai berikut. Delta P adalah P2 vektor P2 min P1 dari momentum atau sama dengan integral gaya dikali perubahan waktu. Nah, perubahan impuls sama dengan perubahan momentum. Yang besarnya adalah delta V adalah mutlak dari perubahan impulsnya. Jadi, perubahan impuls sama dengan perubahan momentum. Delta V adalah perubahan momentum, ini adalah impulsnya. Sehingga sama dengan integral F cos psi dt. F adalah gaya, psi tadi adalah sudut. Oke. Kemudian, nah besarnya perubahan momentum bisa dicari dengan, karena ini adalah delta V, maka delta P per sin theta sama dengan MV per sin theta min theta, P min theta per 2. Ini kita lihat adalah persamaan sudut ya. Jadi delta V per sin theta, ini persamaan sudut sin ya, sama dengan MP dibagi sin P min theta per 2. Jika kita ingat bahwa sin setengah dari P min theta sama dengan cos theta per 2, sedangkan sin theta sama dengan 2 sin theta per 2 cos theta per 2, maka diperoleh delta delta P, perubahan momentum sama dengan 2 MV sin theta per 2. Nah, perubahan momentum menjadi 2 MP sin theta per 2 sama dengan integral dari P min theta per 2 sampai P min theta per 2 dari minus ini, F gaya cos psi sama dengan dt per d psi. Sehingga momentum sudut partikel alfa sekitar inti adalah konstan. M omega R kuadrat adalah konstan, sehingga M R kuadrat d psi dt sama dengan MP kali B. Atau dt per d psi sama dengan 1 per omega sama dengan R kuadrat dibagi V kali B. B tadi adalah parameter dampak. Nah, substitusi persamaan ini ke dalam persamaan integral di atas akan menghasilkan 2MP kuadrat B sin theta per 2 sama dengan integral R kuadrat F cos psi D psi. Nah, penyelesaian integral menghasilkan persamaan hubungan antara sudut hamburan theta dengan parameter dampak B, yaitu kotangan theta per 2 sama dengan 2pi epsilon 0 MP kuadrat B per ZE kuadrat, atau kotangan theta per 2 sama dengan 4pi epsilon 0 K kali B dibagi ZE kuadrat, di mana theta adalah sudut hamburan partikel alfa, B adalah parameter dampak, K adalah energi kinetik yaitu setengah MP kuadrat. Nah, ini adalah sudut hamburan partikel alfa pada percobaan hamburan partikel alfa oleh Rutherford. Nah, semua partikel alfa
Semua partikel alfa yang mendekati inti target akan dihamburkan dengan sudut theta atau lebih dengan theta dinyatakan dalam B. Ini adalah parameter dampak. Hal ini menunjukkan bahwa partikel alfa akan terhambur pada bidang seluas pi B kuadrat. B ini adalah jari-jari. Jadi luas bidangnya adalah pi B kuadrat. Jadi besar fraksi F dari banyaknya partikel yang datang dihambur dengan sudut theta merupakan rasio antara penampang kumpulan anti-absi untuk hamburan dengan luar target total A. Sehingga parameter dampaknya, sehingga fraksinya adalah N kali T kali Pi kali B kuadrat. F ini adalah fraksi N kali T kali Pi kali B kuadrat. Nah, kalau kita substitusikan persamaan di atas ke dalam persamaan sudut hamburan yang tadi, dengan parameter dampak sehingga dihasilkan rumus adalah fraksi adalah Pi kali N kali T kali ZE kuadrat per 4 Pi epsilon 0K, semuanya dikuadratkan dikali kotangan kuadrat theta per 2. Ini adalah rumusan untuk mencari fraksi. Nah, dalam eksperimen Rutherford sebenarnya partikel yang dideteksi telah dihambur dengan sudut theta dan theta plus d theta sehingga didapatkan rumus hamburan Rutherford sebagai berikut. N dari fungsi theta sama dengan NI NT Z kuadrat E pangkat 4 dibagi 4 Pi epsilon 0 kuadrat kali R kuadrat K kuadrat sin pangkat 4 theta per 2. Ini adalah rumus akhir dari hamburan Rutherford. Nah, contoh soal misalnya, berapa fraksi berkas partikel alfa berenergi 7,7 mega elektron volt yang jatuh pada selaput emas setebal 3 kali 10 pangkat min 7 meter dihambur dengan sudut 90 derajat atau lebih. Nah, soal tadi adalah menjadi tugas kalian pada hari ini ya. Jadi dikerjakan, nanti dijawab lewat daring lewat daring.unram.ac.id. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.